presiden, bertahan presiden, sampai ketiga kali karena waktu sudah di last minute akan lebih berbahaya lagi. Akhirnya kita sepakat. Dan Wapres bersedia. Saya pikir itu udah cukup bagus sebenarnya. Ini kalau Jokowinya mau datang, mungkin bisa lebih selesai lagi, tuntas. Gitu. Baik, Pak Abu Bakar, terima kasih telah meluangkan waktu untuk Breaking News Kompas TV. Kita kemudian menghubungi Friska Clarissa, jurnalis Kompas TV di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Friska, ini sudah mulai mundurkah betul para pengunjuk rasa? Ya, Riko, saat ini saya berada masih di depan Istana Merdeka Jakarta, kurang lebih 5 meter jaraknya dari Istana Merdeka. Di belakang saya situasi sudah mulai kondusif di sini karena sebagian massa sudah bisa dipukul mundur atau kita katakan diarahkan keluar dari area Istana Merdeka Jakarta. Pengamanan sampai saat ini juga masih terus disiagakan. Ada aparat dari TNI, juga Polri yang masih terus berada atau berjaga di depan Istana Merdeka Jakarta. Kalau kita lihat saudara, sampai saat ini juga para pimpinan dari TNI dan Polri kami melihat ada Kapolda Metro Jaya, Irjen M. Iryawan, dan juga Pangdam Jaya yang masih berada di atas kendaraan taktis milik polisi, masih mengamati massa agar tidak kembali lagi ke area Istana Merdeka Jakarta. Kalau kita melihat saat ini situasi sudah mulai kosong dibandingkan dengan pada sekitar 1 jam yang lalu. Hingga saat ini yang memenuhi area di depan Istana Merdeka Jakarta ini adalah para aparat keamanan dari TNI maupun dari Polri. Saat ini saya saudara melangkah maju mendekat ke arah pengamanan dari pihak TNI di depan saya yang membantu juga pengamanan dari tim Polri. Kalau kita melihat sejak 1 jam yang lalu memang sempat ditembakkan gas air mata ke arah para pendemo agar bisa meninggalkan daerah Istana Merdeka Jakarta. Kalau kami lihat sebenarnya saudara, sejak pagi, siang hingga sore tadi keadaan kondusif. Tapi sangat disayangkan memang di akhir sebelum demonstrasi ini ditutup sempat ada sedikit gesekan antara aparat keamanan dengan para pengunjuk rasa. Tapi saat ini situasi sudah dapat diamankan. Ini dia tim dari TNI, Marinir yang juga ikut mengamankan aksi unjuk rasa pada 4 November ini. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda, kawan saya Munir akan melihatkan kepada Anda ini adalah aparat kepolisian juga yang masih berjaga di depan Istana Merdeka Jakarta. Memang untuk di depan Istana Merdeka ini saudara, pengamanan lebih ditingkatkan. Apalagi kalau kita lihat di depan Istana Merdeka, sekitar 3 meter di depannya pun sudah ada kawat berduri, dijaga juga oleh aparat dari TNI karena ini merupakan ring 1 wilayah titik vital pusat pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta. Kalau saat ini yang kami perhatikan situasi di sekeliling saya, saudara, masih dilakukan upaya pengamanan agar sebagian massa, kami melihat di arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Veteran masih ada sebagian massa yang berkumpul di sana. Sedang dilakukan dialog, upaya persuasif dilakukan oleh pihak aparat keamanan untuk menghalau massa dari sini untuk memundurkan massa dari arah Istana Merdeka Jakarta. Sayang sekali kalau kita lihat di sebelah kiri, saudara, itu apabila Anda melihat api ada satu kendaraan yang dibakar di depan Istana Merdeka Jakarta. Tapi kalau kita berbicara situasi keseluruhan saat ini sudah aman, sudah kondusif, dan massa menurut informasi yang kami peroleh akan diarahkan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia atau Patung Arjuna Wiwaha, dan apabila massa belum juga membubarkan diri maka akan diarahkan ke wilayah gedung DPR MPR. Nah, kalau saat ini kami perhatikan di Istana Merdeka Jakarta, konsentrasi massa dibandingkan tadi awal saya melaporkan sudah semakin berkurang. Tadi sudah ada dialog antara Polri, TNI, juga dengan
para pengunjuk rasa, pimpinan pengunjuk rasa, sebagian yang masih ada di lokasi untuk segera membubarkan diri secara baik-baik. Karena pun kalau kita lihat unjuk rasa ini tadi juga aspirasi disampaikan dengan adanya dialog antara pihak pengunjuk rasa dengan pihak Istana Kepresidenan sampai akhirnya para pengunjuk rasa ini diterima langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Berbicara soal tuntutan mereka, tadi sudah dijawab juga oleh Wakil Presiden dan juga Menko Polhukam menyatakan bahwa meminta waktu kepada Polri untuk menyelesaikan kasus ini kurang lebih selama 2 minggu. Proses hukum penyelidikan dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini akan segera dituntaskan atau akan segera dirampungkan oleh pihak kepolisian. Kalau Anda melihat saat ini, saudara, saya harus memakai pasta gigi di wajah saya karena sampai sekarang juga yang masih diantisipasi adalah tembakan gas air mata. Selain di belakang saya di Medan Merdeka Barat, juga di sisi satunya lagi di Medan Merdeka Utara dari arah Mahkamah Agung, masih ada juga sebagian massa yang bertahan di sana, sehingga tadi pihak kepolisian harus menembakkan water cannon dan juga gas air mata agar wilayah Istana Merdeka ini bisa steril dari para pengunjuk rasa. Kalau kami rangkumkan lagi, saudara, apa yang terjadi sejak pagi, siang, dan sore hingga malam hari ini, unjuk rasa pada awalnya berlangsung secara damai, juga para pendemo yang datang secara bertahap, secara tertib, long march menuju ke Istana Merdeka dan menyampaikan aspirasinya. Tapi saat pembubaran memang sempat ada gesekan karena massa memilih bertahan di Istana Merdeka dengan alasan karena tidak bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tadi Presiden tidak menemui langsung pihak pendemo karena memang baru selesai dari kegiatan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara Wakil Presiden tadi juga sudah membuka dialog dengan sejumlah perwakilan dari pimpinan pengunjuk rasa untuk menuntaskan proses hukum yang saat ini berjalan di kepolisian. Sebelum saya melanjutkan soal proses hukum yang berlangsung terhadap Gubernur DKI Jakarta, saya akan lihatkan dulu kepada Anda, saudara, saat ini di belakang Kapolda Metro Jaya, Irjen M. Iryawan, juga kembali mengingatkan para pengunjuk rasa yang masih bertahan di Istana Merdeka untuk perlahan mundur, untuk meninggalkan Istana Merdeka Jakarta. Jarak kami ini ke kendaraan taktis ke tempat Kapolda Metro Jaya berdiri sekitar 20 meter. Ada barikade dari pihak kepolisian dengan kendaraan bermotor dari Korps Brimob yang saat ini menjaga di wilayah kendaraan taktis, sehingga kami belum bisa lagi mendekat menuju ke kendaraan taktis itu. Tapi dari pengeras suara Kapolda Metro Jaya menyatakan berkali-kali agar para pengunjuk rasa yang masih ada di lokasi perlahan untuk mundur, untuk meninggalkan Istana Merdeka. Upaya dialog ini terus dikemukakan oleh pihak kepolisian dan juga TNI agar pembubaran massa ini bisa berlangsung secara baik, agar pembubaran massa ini bisa berlangsung secara kondusif dan juga wilayah Istana Merdeka bisa kembali steril dari massa, dari pengunjuk rasa yang sedianya memang tadi juga ditekankan oleh Menko Polhukam Wiranto bahwa waktu untuk berunjuk rasa ini hanya sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sehingga melewati jam itu sedianya para pengunjuk rasa sudah tidak lagi berada di sejumlah titik konsentrasi massa. Di antaranya di Istana Merdeka, baik itu juga di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, juga di wilayah Masjid Istiqlal dan Balai Kota DKI Jakarta yang tadi menjadi titik kumpul massa. Saat ini pihak dari keamanan sudah mulai akan menjauh dari lokasi ini untuk mendekati lagi massa yang masih berada di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Upaya ini dilakukan agar aparat bisa mensterilkan area di Istana Merdeka Jakarta ini. Nantinya akan mendekati ke arah para pengunjuk rasa yang tersisa ini adalah dari Korps Brimob, juga dari TNI, dari Marinir yang akan mulai
membersihkan area ini, akan mulai mengosongkan area ini dari para pendemo. Ini kalau kita lihat dari jadwal semestinya unjuk rasa ini berakhir sudah lewat 3 jam. Sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat, sedianya sudah tidak ada lagi pengunjuk rasa yang berada di wilayah Istana Merdeka Jakarta dan juga titik konsentrasi lain yang ada di sekitar Istana Merdeka ini seperti di arah Bundaran Hotel Indonesia. Kalau kami lihat saat ini, masa masih ada yang memilih bertahan di sana untuk masih ingin mengutarakan aspirasinya, tapi tidak ada lagi kesempatan yang dibuka karena memang ini sudah melampaui aturan yang diberikan, bahkan sudah 3 jam tadi kami katakan lewat dari waktu yang ditentukan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tempat saya berdiri ini, saudara, merupakan salah satu zona yang cukup aman di daerah demonstrasi, yakni di antara Medan Merdeka Barat, perbatasan antara Medan Merdeka Utara juga, tepatnya di daerah Istana Merdeka Jakarta. Mengapa kami bisa katakan aman? Karena ini wilayah yang steril sebenarnya, hanya ada aparat TNI dan aparat dari Polri yang berjaga di sini untuk mengamankan lokasi, untuk mengamankan massa agar tidak sampai masuk ke wilayah depan Istana Merdeka yang sedianya tidak bisa dilewati oleh siapapun, termasuk para pengunjuk rasa. Kita lihat lagi, saudara, persiapan untuk mengosongkan wilayah Istana Merdeka Jakarta. Korps Brimob dengan kendaraan motornya dan juga ada sejumlah kendaraan taktis polisi sudah bersiap untuk mengosongkan wilayah ini. Sementara di lapisan berikutnya ada petugas dari aparat dari Tentara Nasional Indonesia yang juga berjaga di lokasi ini untuk mengosongkan lokasi ke arah Jalan Veteran. Jalan Veteran ini adalah salah satu titik konsentrasi massa di sekitar jalan atau di sekitar Sekretariat Negara, pintu masuk lainnya menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ini masih ada briefing, kita katakan, yang dilakukan oleh aparat keamanan. Ada juga kalau kami lihat aparat yang turut dibawa untuk mendapatkan pengobatan medis karena mengalami cedera. Tadi ada beberapa kami lihat yang mendapatkan penanganan medis, baik itu kalau kami lihat ada beberapa orang dari aparat kepolisian